Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Vidya di channel Le Guru Les. Kali ini kita belajar tentang suhu dan kalor, lebih dalam lagi tentang pengenalan termometer dan konversi suhu. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jangan lupa, di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang suhu dan kalor dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar tentang termometer, mari kita ingat terlebih dahulu apa itu suhu dan sifat-sifat termometrik cat. Apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu didefinisikan sebagai ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Sementara, sifat-sifat benda yang dapat berubah akibat adanya perubahan suhu disebut dengan sifat-sifat termometrik cat. Suhu pada suatu benda dapat mengalami perubahan. Perubahan suhu tersebut dapat mengakibatkan berubahnya sifat-sifat benda. Nah, berubahnya sifat-sifat benda akibat adanya perubahan suhu disebut dengan sifat-sifat termometrik cat. Apa saja sih yang termasuk ke dalam sifat-sifat termometrik cat? Yang pertama, pemuaian zat padat, zat cair, dan juga gas. Yang kedua, tekanan zat cair. Yang ketiga adalah tekanan udara. Yang keempat, regangan. Yang kelima, hambatan zat terhadap arus listrik. Yang keenam adalah intensitas cahaya atau disebut juga radiasi benda. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu sebuah benda. Berdasarkan sifat termometrik cat, dapat dibuat berbagai jenis termometer, diantaranya adalah termometer air raksa dalam pipa. Jangkauan suhunya berada di antara minus 39 derajat Celcius sampai dengan 500 derajat Celcius. Sifat termometrik catnya, volume zat cair bertambah atau memuai jika dipanaskan dan berkurang atau menyusut jika didinginkan. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari termometer raksa yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangkauan suhunya berada di antara 30 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Kenapa hanya sampai jangkauan sekitar itu? Karena biasanya termometer raksa yang ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian yang kedua, itu ada jenis termometer hambatan platina. Jangkauan suhunya berada di antara min 200 derajat Celcius sampai dengan 1200 derajat Celcius. Sifat termometrik catnya adalah hambatan listrik pada seutas kawat logam akan bertambah jika dipanaskan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari termometer hambatan platina. Termometer hambatan platina yang pertama ini sudah digital ya teman-teman ya. Kemudian termometer hambatan yang kedua atau disebut juga termometer resistensi platinum ini digunakan ketika keping logam atau kawat logam yang ada di sekitar pipa ini akan bertambah sehingga bisa dapat mengukur hambatan listriknya. Nah, kemudian termometer yang ketiga disebut juga dengan termometer bimetal. Itu adalah 3 contoh dari termometer hambatan platina. Yang ketiga adalah jenis termometer termokopel, berada di jangkauan suhu min 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Perbedaan pemuaian antara dua logam berbeda yang ujungnya disentuhkan akan menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari termometer termokopel. Kemudian yang keempat adalah jenis termometer gas volume konstan atau disebut juga termometer gas. Berkisar di antara min 270 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Gas yang dipanaskan pada volume tetap mengakibatkan bertambahnya tekanan. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman, termometer gas. Ini mengukur volume gas yang diakibatkan adanya pertambahan tekanan gas. Termometer yang berikutnya, yang kelima, itu adalah termometer pirometer. Nah, pirometer ini jangkauan suhunya berada di antara 1000 derajat Celcius. Sifat termometrik catnya, intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas. Nah, ini adalah salah satu gambar dari termometer pirometer. Pembuatan skala pada termometer memerlukan 2 titik referensi, yaitu titik tetap atas atau disebut juga titik dedih, dan titik tetap bawah disebut juga titik beku. Seperti yang teman-teman sudah pelajari waktu SMP, skala termometer itu ada 4 ya teman-teman, yaitu skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah,
Teman-teman harus hafal berapa titik beku dan titik didih masing-masing termometer Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, karena ini merupakan dasar teman-teman untuk menjawab soal-soal nanti ke depannya. Oke, teman-teman, skala Kelvin disebut juga sebagai skala suhu mutlak atau disebut juga skala absolut, atau disebut juga dengan skala termodinamik. Nah, Kelvin digunakan sebagai satuan SI. Suhu nol mutlak adalah suhu yang paling rendah yang mungkin dimiliki oleh suatu zat. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping, skala Celsius itu suhunya berkisar di antara 0 derajat Celsius sampai dengan 100 derajat Celsius. Sementara Fahrenheit berkisar di antara 32 derajat Fahrenheit sampai dengan 212 derajat Fahrenheit. Reaumur berada di antara 0 derajat Reaumur sampai dengan 80 derajat Reaumur. Sementara Kelvin itu berada di antara 273 Kelvin hingga mencapai 373 derajat Kelvin. Teman-teman, bagaimana kita membandingkan dua buah termometer? Nah, salah satu kegiatan menetapkan skala sebuah termometer yang belum memiliki skala disebut juga kalibrasi. Cara mengkalibrasi dengan menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah suatu termometer. Kemudian jarak antara kedua titik tetap tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, ini adalah rumus untuk membandingkan dua buah termometer, teman-teman. Tx itu adalah suhu untuk termometer X dan Ty itu adalah suhu untuk termometer Y. Sementara Tbx itu adalah titik beku, B-nya beku ya teman-teman. Titik beku untuk termometer X, sementara TDX di sini itu adalah titik didih untuk termometer X. Nah, TBY berarti titik beku untuk termometer Y dan TDY adalah titik didih untuk termometer Y. Nanti teman-teman akan mengerti ketika sudah masuk ke dalam soal. Oke. Teman-teman, kita terlebih dahulu membandingkan 4 skala termometer yang barusan kita bahas, yaitu skala termometer Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, gimana sih cara membandingkannya? Oke, teman-teman, kita gunakan rumus yang barusan nih, yang Tx min Tbx per Tdx min Tbx sama dengan Ty min Tby per Tdy min Tby. Jadi, sekarang kita bandingkan keempat skala termometer di samping. Skala termometer C dikurang Tbx itu adalah skala bawah atau titik beku. Titik bekunya adalah di angka 0. Kemudian titik didihnya ada di angka 100 untuk termometer C. Titik bekunya di angka 0. Oke, kita sudah selesai dengan termometer Celsius. Kemudian kita bandingkan dengan termometer Fahrenheit. Jadi kalau termometer Fahrenheit adalah F-32 per 212 min 32. Kita bandingkan lagi dengan termometer Reaumur. R min 0, kemudian 80 min 0. Kita bandingkan kembali dengan termometer Kelvin. K min 273 per 373 min 273. Oke, sekarang kita uraikan ya teman-teman. C dikurangi 0 nilainya tetap C. Per 100 dikurangi 0 nilainya tetap 100. Sama dengan F-32-nya tetap. Dan 212 dikurang 32 nilainya adalah 180. Kemudian Reaumur R tetap per 80. Sama dengan K min 273 per 373 dikurang 273 nilainya adalah 100. Nah teman-teman, penyebutnya masih sangat besar nih. Penyebutnya kita bagi dengan angka 20 untuk memperkecil ya teman-teman ya. Penyebutnya kita bagi dengan angka 20. Oke, kita mulai analisis lagi teman-teman. 100 dibagi 25 ya, berarti C per 5 sama dengan F min 32. 180 per 20 adalah 9, sama dengan R per 4, min, sama dengan,
K-273 per 5. Oke, kita sudah dapat nih teman-teman perbandingan keempat skala termometer, atau kita sebut juga dengan konversi skala suhu termometer. C per 5 sama dengan F-32 per 9 sama dengan R per 4 sama dengan K-273 per 5. Kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Soal nomor 1, sebuah termometer menunjukkan angka 86 derajat Fahrenheit. Jika dinyatakan dalam skala Reaumur, Kelvin, dan Celsius, maka nilainya berturut-turut adalah... Nah, teman-teman, ingat kembali, konversi skala suhu tadi kita sudah dapatkan C per 5 sama dengan F-32 per 9 sama dengan R per 4 sama dengan K-273 per 5. Nah, berdasarkan konversi skala suhu ini, kita akan jawab soal nomor 1. 86 derajat Fahrenheit, paling pertama kita rubah ke dalam derajat Reaumur. Berarti teman-teman merubah 86 derajat Fahrenheit, merubah skalanya menjadi skala Reaumur. Nah teman-teman, 86 derajat Fahrenheit mau kita rubah ke dalam derajat Reaumur. Jadi teman-teman membandingkan antara si Fahrenheit dengan Reaumur. Maka F-32 per 9 sama dengan R per 4. Karena Fahrenheit sudah punya nilai Fahrenheit adalah 86, maka kita substitusi. Masukkan nilai 86 dikurang 32 dibagi 9 sama dengan R per 4. Oke, 86 dikurang 32 nilainya adalah 54 per 9 sama dengan R per 4. 54 dibagi 9 adalah 6, 4-nya pindah ke atas, 6 dikali 4 sama dengan R. Maka nilai R sama dengan 24. Jadi, 86 derajat Fahrenheit bernilai ada 24 derajat Reaumur. Oke, yang pertama sudah selesai. Sekarang, kita mau merubah dari 86 derajat Fahrenheit, mau kita rubah ke dalam derajat Kelvin. Maka, teman-teman membandingkan si Fahrenheit dengan Kelvin. Oke, kita mulai ya teman-teman. Fahrenheit, 86 derajat Fahrenheit akan kita rubah ke dalam derajat Kelvin. Jadi teman-teman membandingkan antara Fahrenheit dengan Kelvin. Fahrenheit itu adalah F-32 per 9 sama dengan Kelvin di sini adalah K-273 per 5. Oke, Fahrenheit sudah punya nilai ya teman-teman. Kita ganti lagi seperti yang tadi. 86 min 32 per 9 sama dengan K-273 per 5. 86 diambil 32, 54. 54 per 9 sama dengan K-273 per 5. 54 dibagi 9, 6 dikali 5, 5-nya naik ke atas sama dengan K-273. 6 dikali 5, 30 sama dengan K-273. 273-nya pindah ruas ya teman-teman, jadi positif. 30 ditambah 273 sama dengan K. Maka K bernilai 303. Oke, jadi 86 derajat Fahrenheit bernilai 303 derajat Kelvin. Oke, Reaumur, Kelvin sudah. Sekarang kita mau merubah ke skala Celsius. Nah, teman-teman, untuk yang skala Celsius, karena kebetulan skala Kelvin ini sudah diketahui nih teman-teman, 303, bisa nggak sih kita rubahnya ke bandingkan antara skala Kelvin dengan skala Celsius? Bisa banget teman-teman. Oke, jadi karena kita sudah punya nilai dari Kelvin, Kelvinnya adalah 303 derajat Kelvin, maka sekarang kita mau rubah ke derajat Celsius. Kita bandingkan antara Kelvin dengan Celsius. Kelvin itu adalah K-273 per 5, sementara Celsius itu adalah C per 5. Kenapa Kak Vidi ambil yang ini? Nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri. K-273 per 5 sama dengan C per 5. Oke, teman-teman perhatikan.
Karena penyebutnya sama-sama 5, boleh dong kita coret. Kita coret aja ya. Nah, jadi sisanya tinggal K-273 sama dengan C. Kelvinnya sudah ketemu tadi ya teman-teman ya. Di soal yang kedua. Oke, Kelvinnya kita ganti dengan angka 303. 303 dikurang 273 sama dengan C. 303 dikurang 273. Berarti nilainya berapa teman-teman? C sama dengan 30. Oke. C sama dengan 30. Jadi semuanya terjawab ya teman-teman ya. Ternyata 86 derajat Fahrenheit bernilai 24 derajat Reaumur, kemudian bernilai 303 Kelvin, kemudian bernilai 30 derajat Celcius. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Titik didih amonia adalah min 34 derajat Celcius dan titik lebur emas adalah 1064 derajat Celcius. Nyatakan data-data tersebut dalam suhu mutlaknya. Oke, teman-teman ingat kembali, ketika diketahui atau ditanyakan suhu mutlaknya, maka dia diminta dalam Kelvin. Oke, jadi ternyata min 34 derajat Celcius dan 1064 derajat Celcius ini kita minta rubah dalam derajat Kelvin, teman-teman. Oke, kita bandingkan antara si Celcius dengan Kelvin. Untuk yang pertama dulu. Untuk yang pertama ada min 34 derajat Celcius mau kita rubah ke dalam Kelvin. Jadi teman-teman membandingkan antara si Celcius dengan si Kelvin. Ingat kembali teman-teman, Celcius itu adalah C/5. Sementara Kelvin itu adalah K-273/5. Oke, kalau teman-teman sudah terbiasa, jadi 5-nya tinggal dicoret aja ya teman-teman ya. Jadi boleh langsung C sama dengan K-273. Boleh seperti itu. Nah, kemudian C-nya kita masukkan. Min 34 sama dengan K-273. Oke, 273-nya pindah ruas ya teman-teman ya. Min 34 ditambah 273 sama dengan K. Oke, maka nilai K adalah 239. Oke, jadi min 34 derajat Celcius nilainya adalah 239 Kelvin. Nah, sekarang kita cari yang kedua. Yang kedua ada di angka 1064 derajat Celcius. Akan kita rubah skalanya ke Kelvin. Celcius, tadi Kak Vida sudah bilang ya, karena penyebutnya sama, boleh dong kita langsung saja C sama dengan K-273. Celciusnya kita ganti, 164 sama dengan K-273. 273-nya pindah ruas ya teman-teman. 1064 ditambah 273 sama dengan K. Maka nilai K sama dengan 1337. Oke. Semoga teman-teman paham ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow Instagram Le Guru Les. Terima kasih.